يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Saya sebutkan kenapa kita harus sering bertobat. Bertobat adalah wazifatul umur. Beristighfar wazifatul umur. Seorang harus sering istighfar fi bidayati ila nihayati. Sejak kita awal kita istighfar sampai kita wafat kita terus beristighfar. Ini berlaku bukan cuma bagi kita, bahkan berlaku bagi para anbiya, orang-orang saleh ya. Mereka senantiasa beristighfar. Mereka senantiasa beristighfar. Di antara tiga hal yang menuntut kita untuk sering beristighfar, tadi Allah sudah sebutkan. Pertama, manusia itu zalim, senantiasa berbuat kesalahan, berbuat zalim. Tiga hal. Pertama, kita selalu bermaksiat. Yang kedua, kita kurang pandai bersyukur. Yang ketiga, kita ibadahnya enggak beres. Ini tiga hal. Tiga hal yang buat sebenarnya kembali kepada dua. Ibnu Taimiyah mengumpulkan kepada dua karena beliau mengatakan seorang hamba senantiasa yataqallabu baina dzambin wa ni'mah. Kembali kepada dua, yaitu kita senantiasa berdosa, yang kedua kita tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, yang ketiga ini cabang dari yang kedua, kita tidak pandai dalam beribadah, selalu ibadah kita enggak beres. Yang pertama jelas, kenapa kita harus banyak istighfar? Karena dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ya, di awal ayat Allah mengatakan qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qulil mu'minati, dan seterusnya. Wahai katakanlah kepada orang beriman, tundukkan pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Ini lebih baik bagi mereka, Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Katakan juga kepada wanita mukminah untuk tundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan seterusnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ayat ini ayat madaniyah. Turun kepada para sahabat setelah mereka berjihad, setelah mereka berhijrah, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung yang mereka cintai, dari yang kaya menjadi miskin, kemudian hidup susah di kota Madinah. Kemudian mereka berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah disifati dengan orang beriman. Allah masih suruh mereka untuk apa? Bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Allah tidak mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang beriman. Sehingga kalau seorang berkata, saya ngapain sering istighfar? Sahabat disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan kita yang jelas-jelas suka melakukan maksiat. Bahkan dalam ayat ini Allah menyuruh bertobat dari pandangan yang haram, dari pandangan yang haram. Dan siapa di antara kita yang tidak melihat yang haram? Setiap hari kita lihat yang haram. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kataba li bini Adam hadzahu minaz zina ya mudrikun lahu la mahalah. Allah mencatat setiap anak Adam pasti berzina, tidak mungkin dia terhindar. Yaitu sarana-sarana zina pasti dia melakukannya. Ya. Al-ainani tasniyan, dua mata berzina, wa zinahuma nazar, dan zinanya adalah memandang. Siapa tidak melihat aurat wanita yang terbuka? Nonton berita aja pembawa acaranya pasti cantik ya. Pasti terbuka rambutnya. Kalaupun dia pakai jilbab, jilbabnya seksi ya. Iya. Apalagi nonton yang lain, nonton berita aja seperti itu ya. Jadi enggak mungkin kita enggak lihat. Jalan di Jakarta pasti ngelihat yang tidak-tidak ya. Kecuali jalan sambil tutup mata ya. Artinya itu saya tidak bisa. Belum lagi wal udhunani tasniyan wa zinahumal istima'. Dua telinga berzina. Nonton lagi makan lagi dengar musik lagi. Musik-musik yang mengantarkan kepada perzinahan. Ya. Dan musik-musik adalah bariduz zina, mengantarkan kepada zina ya. Tanya kepada para musik-musik yang sudah taubat, bagaimana temannya musik di antaranya apa? Zina ya. Kenapa? Karena saya sudah pernah sampaikan bahwasanya syahwat dibuat manja dengan musik tersebut. Manja, ketika dia manja dengan musik, dia mudah manja pada yang lainnya. Makanya kata siapa namanya Ibnu Mas'ud, al-ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan. Bukan apa-apa, tapi
syahwat, jiwa terbiasa dimanja dengan maksiat sehingga dia akhirnya melebar kemana-mana. Di antaranya mudah untuk minum khamar, mudah untuk berzina, mudah untuk macam-macam karena sering dimanja dengan musik tersebut. Intinya kita tidak akan terhindar dari yang namanya zina ya. Kemudian makanya kita harus bertobat. Belum dosa-dosa yang lainnya ya. Belum dosa-dosa yang lainnya. Kalau Allah merintahkan bertobat dari dosa memandang, apalagi dosa-dosa yang lainnya. Jadi intinya membuat kita harus untuk istighfar karena kita selalu berdosa, Belum dosa terkait dengan orang lain, orang terdekat. Masih banyak hak istri tidak kita penuhi, masih banyak hak anak tidak kita penuhi, masih banyak hak orang tua tidak kita penuhi. Ibu-ibu masih banyak hak suami yang tidak dipenuhi, masih ngangkat suara di hadapan suami. Apa itu enggak istighfar? Wajib istighfar itu. Biar bapak-bapak semangat. dosa banyak. Kita ini dosa banyak. Tiap hari berdosa ya. Tiap hari berdosa. Bangun tidur langsung dosa. Begitu bangun tidur lihat YouTube, lihat Facebook, sudah lihat macam-macam pasti. Kita buka hari-hari kita dengan bermaksiat. Kemudian ini jelas ini pembahasan tersendiri. Yang kedua, bahwasanya di antara hal yang membuat kita harus sering beristighfar adalah kita kurang bisa bersyukur. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak dan setiap nikmat tersebut wajib untuk disyukuri dan kita tidak bisa menjalankan ibadah tersebut. Ibadah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering disampaikan bahwasanya ketika seorang buang hajat, dia keluar dia mengatakan Rabbi ghufranaka. Dia mengatakan apa? Ghufranaka. Artinya Allah, aku mohon ampunanmu. Kenapa? Karena aku tidak mau bersyukuri nikmat-nikmatmu. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa buang hajat dengan baik. Bayangkan kalau kotoran tersebut tertahan dalam perut kita enggak bisa dikeluarkan, maka kita akan merasakan sakit luar biasa. Di antaranya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya setiap sendi ya kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi yang ada pada diri kita wajib untuk disedekahkan. Ada kewajiban mensyukurinya. Dan kita punya 360 sendi. Tiap kita bangun pagi, sendi kita lancar, ini wajib disedekahi. Bayangkan kalau ada konslet atau macet. Contoh kena asam urat, macet atau tidak? Macet. Contohnya kesleo, macet enggak enak. Contohnya paling parah adalah apa? Saraf kejepit. Waduh, setengah mati. Berarti ada sendi yang enggak beres. Nah, kita tiap hari bangun apa? Enak, santai. Ini ada kewajibannya ya. Kewajiban yang harus kita syukuri tiap hari. Tiap hari. Artinya banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Dan kita tidak pandai untuk mensyukuri. Makanya Nabi SAW beribadah sampai kakinya bengkak, sampai pecah-pecah kakinya. Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Allah berkata kepada Nabi Sulaiman, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyah syakur. Beramal solehlah engkau wahai keluarga Daud, Sulaiman alaihissalam, dan sedikit dari hamba-Ku yang pandai bersyukur. Ya. Jadi di antara bentuk syukur yang paling jelas adalah beramal soleh. Beramal soleh. Nah, kita ini kurang bersyukur. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan Allah memberikan kepada kalian seluruh nikmat yang kalian minta. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitung-hitungnya. Innal insana ladzalum. Makanya manusia itu zalim, berbuat zalim. Kafar, suka mengingkari, tidak pandai bersyukur. Sudah dikasih nikmat banyak, dia suka berbuat dosa dan dia ingkar dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dalam qiraah wa atakum min kullin ma sa'altumu. Dan Allah berikan kepada kalian kenikmatan yang kalian tidak minta. Kenikmatan jangan cuma yang kita minta saja, banyak kenikmatan yang tidak kita minta. Allah berikan. Waktu kita masih kecil, kita enggak bisa apa-apa, Allah kasih nikmat. Allah berikan asupan gizi, kita masih dalam janin, kita baru lahir, Allah kasih orang tua kita sayang sama kita, makanya dikasih susu, dikasih minuman. Ya. Kalau Allah cabut rasa sayang dari orang tua kita enggak diurus ya. Taruh di rumah, orang tua jalan-jalan, pacaran, anak dibiarin aja. Tapi siapa yang kasih sayang kepada orang tua sehingga dia sayang sama kita, dia kerja setengah mati. Kita enggak bisa minta apa-apa. Jadi banyak kenikmatan yang kita tidak minta, Allah apa? Kasih. Dan saya sering sampaikan hal ini. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya, kata Allah,
qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh permintaanmu kami kabulkan ya Musa, langsung kami kabulkan, dan sungguh kami telah berikan kau nikmat terdahulu sebelum ini ketika kau masih kecil. Idz auhayna ila ummika ma yuha anikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyuqihil yammu bisal, dan seterusnya. Ketika kau masih kecil, kau ingin dibunuh oleh Firaun dan bala tentaranya, kami ilhamkan kepada ibumu agar kau dimasukkan dalam suatu keranjang, dilepaskan di sungai Nil, dan seterusnya. Nabi Musa bisa berdoa enggak ketika masih kecil? Tapi Allah tahu kebutuhannya agar dia selamat. Allah telah berikan kepada nikmat kepada Nabi Musa sebelum dia pandai untuk meminta. Jadi maksud saya, ini sebagai isyarat saja bahwasanya banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita minta. Bahkan lebih banyak daripada yang kita minta. Kita minta tidak banyak, yang Allah kasih tanpa kita minta lebih banyak. Dan itu semua wajib untuk disyukuri. Wajib untuk disyukuri. Dan di sini kita sadar bahwasanya kita tidak mampu untuk bersyukur. Tetapi seorang senantiasa istighfar, mohon ampunan, meskipun dia sadar dia tidak pandai untuk bersyukur sebagaimana mestinya, dan Allah Maha Pengampun. Makanya dalam surat yang lain, surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dalam ayat yang lain kata Allah, dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya, tapi Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya yang penting antum berusaha beramal soleh, meskipun amal soleh antum tidak bisa menjadikan syukur ke atas nikmat Allah, tapi Allah Maha Pengampun. Yang penting kita berusaha. Yang ketiga yang membuat kita hendaknya istighfar, karena ibadah yang kita lakukan enggak beres. Makanya Nabi SAW mensyariatkan setiap ibadah yang besar untuk beristighfar. Contoh salat. Ketika habis salat apa yang kita baca? Astagfirullah. Kenapa? Karena salat kita tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja beristighfar, apalagi kita. Nabi mengatakan, la uhsi sana'an 'alaik, anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu memujimu Allah sebagaimana yang seharusnya. Yang bisa muji dirimu sendiri hanyalah Engkau ya Allah. Karena Allah terlalu agung. Nabi ibadahnya, khusyuknya luar biasa. Yang Nabi SAW menyatakan, ju'ilat qurratu aini fis salat. Sungguhnya dijadikan kesejukan hatiku dalam salat. Kesenanganku pada salat. Nabi yang berkata kepada Bilal, ya Bilal arhina bis salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah Nabi dengan salat. Nabi SAW kalau salat nyaman. Ya. Sampai salat berjam-jam, sampai kaki beliau bengkak. Ya. Itu pun masih beristighfar habis apa? Salat. Apalagi kita, sebagian kita yang menjadikan salat adalah beban kehidupan. Bukan kenyamanan, beban apa? Kehidupan. Bagaimana kita tidak istighfar? Nabi yang salat dengan begitu semangat, masih istighfar, apalagi kita. Jadi di antara hal yang menjadikan kita dituntut untuk beristighfar karena ibadah kita kurang beres. Lihatlah haji. Haji ketika di padang Arafah, Allah banggakan para jemaah haji di depan malaikat karena Allah mengampuni mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Unzuru ya malaikati ila ibadi. Ja'uni syu'than gobran ushidukum bi anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku yang datang di padang Arafah dalam kondisi penuh dengan debu, rambut mereka semerawut. Ketahuilah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi para jemaah haji keluar dari Arafah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah keluar dari Arafah, Allah suruh beristighfar. Kata Allah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah kalian meninggalkan Arafah sebagaimana orang meninggalkan Arafah, wastaghfirullah, suruh istighfar. Habis hajian masih disuruh apa? Istighfar. Ya. Kenapa? Karena seorang ibadah penuh dengan kekurangan. Apalagi sebagian orang setelah ibadah timbul ujub. Ya. Lihatlah orang-orang yang setelah sholat malam, wabil asharihum yastaghfirun. Para ahli tafsir mengatakan mereka beristighfar setelah sholat malam. Setelah siang mereka puasa bersedekah, malamnya mereka sholat malam, penghujung ibadah mereka apa? Beristighfar. Astagfirullah. Artinya mereka bilang, ya Allah masih banyak kesalahan kami dalam menjalankan ibadah kepadamu. Ya. Setelah wudu juga kita disunahkan untuk bertobat. Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Bahkan Nabi SAW yang berdakwah selama 23 tahun, yang tidak pernah istirahat, sejak Allah mengatakan, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, wahai yang berselimut bangunlah, beri peringatan. Rasulullah tidak pernah beristirahat. Siapa yang baca sirah Nabi, dia tahu Nabi tidak pernah beristirahat. Dari kum fa'anzir sampai Nabi SAW meninggal, tidak pernah beristirahat. Dari suatu kegiatan-kegiatan lainnya dan seterusnya. Di penghujung
dakwah Nabi SAW, Allah suruh istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ketika Nabi sukses, Allah mengatakan jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Allah, engkau melihat orang sudah masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Nabi disuruh beristighfar setelah dia sukses. Makanya surat ini dipahami oleh Ibnu Abbas sebagai na'yu, yaitu sebagai kabar tentang akan wafatnya Nabi. Kenapa? Karena sudah selesai, Nabi sudah sukses. Orang sudah masuk Islam semuanya, berbondong-bondong, terus tugas Nabi apa lagi? Kalau gitu Nabi tugasnya sudah selesai, saatnya Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kehidupan Nabi, Nabi kemudian yata'awwalul Quran, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah Allah, sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka Nabi ruku dan sujud dengan baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Menggabungkan antara tasbih dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi yang dakwah 23 tahun penuh dengan keikhlasan, tidak mengharapkan dunia sama sekali, bersabar dengan berbagai macam gangguan, terluka, dilempari, dihina, macam-macam, itu pun disuruh istighfar. Padahal kita yang dakwahnya begini-begini ya. Yang penuh dengan kekurangan, niatnya enggak tahu gimana. Tentunya ya, kita jangan ujub dan justru harus sering apa? Istighfar. Ini semua adalah contoh-contoh bahwasanya di antara hal yang mengharuskan kita untuk banyak istighfar karena kita sadar ibadah yang kita lakukan tidak sempurna. Tidak sempurna. Puasa kita tidak sempurna, salat kita tidak sempurna, masih banyak kekurangan sehingga kita harus banyak istighfar. Inilah para hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jam 9 kurang ya. Kita tadi singgung tentang banyak istighfar. Jadi harapan saya jangan di jalan pelongok-pelongo diam gini enggak, istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah itu. Jadi jangan diam, rugi ya. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Pokoknya jangan diam. Kalau enggak istighfar ya zikir yang lain. Tapi kita usaha lisan kita suka apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Yang jadi masalah kita tuh malu untuk istighfar. Kita kadang sama teman kita enggak istighfar, diam. Nanti kalau ke astagfirullah, kamu kenapa istighfar? Ada dosa apa yang kau lakukan? Oh banyak dosaku ya. Jadi beda kalau tanya Ustaz Ahmad, kalau kita jalan sama masyayikh, sama ulama, mereka istighfar di mobil, astagfirullah, astagfirullah. Mereka biasa, jadi suara dikeraskan kita dengar. Kalau kita gitu rasanya gimana gitu? Astagfirullah. Ngelihatnya kayaknya, kamu kenapa? Habis bikin dosa apa? Jadi jangan lupa untuk banyak istighfar. Tapi demikian saja